Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Kali ini kita akan pelajari PPKN ya. PPKN itu singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk level perguruan tinggi. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran dan bahasan kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa simak videonya ini sampai selesai. Terima kasih. Pertama kita akan membahas dari awal apa tujuannya PPKN ini diberikan kepada mahasiswa ya, terutama adik-adik yang baru masuk, yaitu untuk membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia dan dapat tentunya memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan falsafah negara Republik Indonesia maupun ideologi bangsa Indonesia. Baik, memperkuat falsafah dan ideologi tadi terhadap negara Indonesia ya dapat memperkuat tentunya untuk nilai-nilai Pancasila sebagai landasan falsafah negara maupun ideologi bangsa. Ini kaitannya dengan pendidikan Pancasilanya. Nah, mengapa Pancasila itu sangat penting bagi generasi muda? Ya, pendidikan Pancasila itu kita sudah mempelajari tentunya dari tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas ya. Namun penting juga di review kembali, dikembangkan kembali prakteknya dalam kehidupan sehari-hari tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang sangat penting bagi generasi muda ya, tidak hanya untuk mengajarkan kepada anak-anak muda ini untuk patuh dan taat kepada negara, tetapi juga untuk mengajarkan toleransi dan kemandirian generasi muda lainnya. Pendidikan Pancasila ini sangat penting ya, karena tanpa Pancasila itu negara kita, karena negara kita beragam dari agama, suku, dan kebudayaan, tentunya pendiri-pendiri fondamen father kita terdahulu itu sudah sangat memikirkan dan luar biasa, ideologi dan pemikirannya itu jauh melampaui zamannya ya, sudah membentuk sebuah aturan dan ideologi yang sangat kuat. Ini terbukti dengan negara-negara lain yang menggunakan mungkin dasar negara kekuatan perang, kekuatan angkatan senjata, dan kekuasaan akan kekuasaan yang secara fisik, tetapi pada akhirnya mereka negara menjadi hancur karena tidak bertahan lama. Nah, di sini kesaktian Pancasila sudah teruji. Sampai saat ini negara Indonesia masih utuh, tidak seperti negara-negara yang punya ideologi dan falsafah lain ya, seperti negara sahabat Pak Soekarno dulu, Pak Tito. Presiden Tito itu sudah yakin dengan kekuatan angkatan senjatanya, tetapi negaranya Yugoslavia itu sekarang sudah terpecah menjadi 7 bagian. Ini suatu bukti bahwa Pancasila itu mampu mengapresiasi semua perbedaan yang ada di negara Indonesia. Nah, pendidikan seperti itu diteruskan kepada generasi-generasi mendatang ya. Hal ini sebagai pedoman untuk pendidikan kedepannya di Indonesia ya, dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sampai perguruan hingga bersosialisasi dengan masyarakat
dari mulai terkecil, keluarga, masyarakat, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, tetapi diharapkan pendidikan Pancasila ini juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil ya tentunya. Nah, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini yaitu mahasiswa dapat memahami dan tujuannya yang pertama adalah memahami ideologi Pancasila itu sendiri agar terhindar dari gerakan-gerakan radikalisme agama yang berkembang secara masif di lingkungan terkecil ya seperti kampus. Selanjutnya pendidikan kewarganegaraan ya kan, kita gabung pendidikan Pancasila itu menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu digabung saat ini. Nah, kita juga perlu tahu pendidikan kewarganegaraan itu mencakup apa saja. Nah, di dalam mata kuliah PPKN ini, pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, ya, pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dipayungi dalam berbagai ada 3 payung yang para pendahulu kita memikirkan hal ini, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, landasan. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak dan kewajiban. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika yang menampung aspirasi keberagaman suku, ras, dan berbagai perbedaan itu bisa mengapresiasi di dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk hal ini, untuk membentuk mahasiswa menjadi lebih paham, lebih menjiwai ya kan, sebagai warga negara yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Nah, misi pendidikan kewarganegaraan ini adalah membawa pendidikan moral ya, pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita luhur demokrasi dan membangun karakter bangsa. Baik, Pak Yuli lanjutkan pelajaran PPKN ini terbagi dalam 6 bab. Nah, nanti satu persatu kita akan bahas PPKN ini, materi PPKN ini terbagi dalam 6 bab ini, kita akan bahas satu persatu per bab ya. Nah, di bab pertama kita akan mempelajari atau mendiskusikan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nanti di bab kedua kita akan membahas tentang bab 2 itu pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum Indonesia yang paling tinggi di atas hukum-hukum lainnya, konstitusi atau sebagai konstitusi. Ini kita akan bahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia beserta amanat-amanat yang ada di dalamnya. Di bab ketiga nanti kita akan ketemu dengan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu apa yang dimaksud fungsi, tujuan, dan makna dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Di bab 4 kita akan ketemu dengan
keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini fungsi dan ruang lingkup serta tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu. Kemudian di bab 5 kita akan ketemu dengan harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nanti di situ kita akan melihat tujuan dan maksud adanya harmoni keberagaman rakyat Indonesia nih yang sangat menjadi pemersatu bangsa. Keberagaman ini tetapi juga sekaligus rawan dengan disintegrasi karena keberagaman tadi. Oke, di bab 6 yang terakhir kita akan ketemu dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini kita kembali lagi ke ini, saya kira ada yang salah ini bela negara ini. Yang keenam ini mohon maaf Pak Yuli akan kembalikan, ini hal bela negara. Bela negara. Ya, karena Pak Yuli yang buat jadi tahu ya. Bela negara ini nanti kita akan mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara dalam keadaan-keadaan diperlukan ya oleh negara. Nanti kita akan lihat maksud tujuannya serta undang-undang dan peraturan yang memayunginya. Baik. Di sesi pertama ini kita akan langsung menuju ke bab 1 ya. Nah, di bab 1 ini kita akan ketemu Pancasila ya, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun sebelumnya Pak Yuli boleh menyampaikan dulu mengapa Pancasila ini sangat penting bagi bangsa Indonesia ya, khususnya generasi muda saat ini. Ya, tadi di awal sudah Pak Yuli jelaskan bahwa pendidikan Pancasila sangat penting bagi generasi muda, tidak hanya untuk mengajarkan anak muda untuk patuh dan taat kepada negara, tapi juga untuk mengajarkan toleransi dan kemandirian generasi muda lainnya. Nah, pendidikan seperti ini harus diteruskan kepada generasi mendatang. Hal ini sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia ke depannya ya, tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil ya. Urgensi atau pentingnya pendidikan yang sangat diperlukan ini, Pancasila ini di perguruan tinggi yaitu membidik atau misinya adalah agar mahasiswa memahami dan memperkuat ideologi Pancasila agar terhindar dari gerakan-gerakan radikalisme agama yang berkembang secara masif ya, secara gencar, apalagi dengan adanya media sosial saat ini di lingkungan kampus. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, Pak Yuli akan sampaikan materinya, dinamika di bab 1 ini, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, penerapan ini pernah diwujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan ya, masa Orde Lama dan Orde Baru dan Reformasi. Jadi ada 4 ya, sejak awal kemerdekaan itu ya. Yaitu ya, awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi. Ini sudah diterapkan penerapan Pancasila. Kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai masalah ya, karena ada upaya untuk mengganti Pancasila. Nah, selain itu juga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, berbagai ancaman yang terjadi pada awal kemerdekaan antara lain ya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun dan pada tanggal 18 Maret 1948 dipimpin oleh Musso. Nah, ini cobaan-cobaan untuk Pancasila ya, ujian udah Musso tadi. Kemudian ada pemberontakan Darul Islam ya, Tentara Islam Indonesia atau DITII ya, yang diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian ada lagi negara Islam, pemberontakan negara Islam ya, yang memberontak yang mau mengganti ideologi Pancasila ya.
itu Negara Islam Indonesia NII yang berdiri tanggal 7 Agustus 1949, ya tujuannya mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian ada lagi pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil. Nah, ini juga sama tujuannya untuk menggantikan falsafah ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Kemudian ada lagi pemberontakan Republik Maluku Selatan, ya kan, yang RMS yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Ada lagi kemudian pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vance Samuel ya. Ini semuanya ingin menggantikan falsafah Pancasila digantikan dengan ideologi lainnya ya. Kemudian ada lagi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling ya pada tanggal 15 Januari 1949. Nah, ini ya rangkaian ujian pemberontakan atau makar yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain ya. Kemudian ada lagi penerapan Pancasila. Yang keempat ini adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, itu 1959 eranya sampai dengan 1966 terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain. Nah, Presiden Soekarno ini pernah juga ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dengan MPR nomor 20 tahun 1963. Ini juga merupakan penyimpangan dari Pancasila. Kemudian Presiden Soekarno membentuk MPR yang beranggotakan DPR GR ya, utusan daerah dan golongan. Nah, ini merupakan penyimpangan dari Pancasila ya. Karena sudah berbeda tujuannya dari yang ada di dalam nilai Pancasila. Kemudian yang kelima, masa Orde Baru pun pernah menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara murni dan kosong ini. Hal ini berakibat terhadap perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi terpilih menjadi demokrasi Pancasila. Sedangkan pada pemerintahan reformasi 1989 sampai sekarang ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai tantangan ya. Tantangannya bukan berupa pemberontakan, melainkan adanya keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Itu di masa reformasi. Nah, dari dinamika Pancasila tadi kita langkah ke bagian B-nya, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, satu, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, membawa konsekuensi bahwa nilai Pancasila menjadi landasan pokok dan dalam penyelenggaraan negara. Ini di dalam Pancasila sebagai perkembangan zaman ya. Jadi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Nanti kita bahas terbuka itu maksudnya apa. Jadi tidak terbuka itu apa untuk semua perbedaan, keragaman dan kebinekaan yang ada di negara Indonesia ini terbuka, tidak ada syarat dan ketentuan ya. Nah, ketiga, ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya ini tadi ya. Terbuka itu artinya Pancasila memang dasarnya sumbernya atau bersumber dari digali dari kekayaan rohani yang ada di dalam budaya dan masyarakat Indonesia itu sejak dulu ya, melalui budaya-budayanya ya, jadi tidak menyimpang. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu berinteraksi secara dinamis ya, nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaan ya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata dihadapi di setiap waktu. Intinya Pancasila itu menerima semua perbedaan yang masuk dari luar, tetapi bukan Pancasila yang mereka akan menyesuaikan dengan Pancasila itu sendiri ya, tidak berubah. Kemudian berangkat ke bagian C, tadi A, B sudah, kita ke C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, pada sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi
kaitannya nilai-nilai Pancasila itu tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Harus 5 itu ya 5. Masing-masing sila itu tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah artinya dengan sila yang lain. Nah, tata urutannya Pancasila itu pun tidak bisa ditukar-tukar ya. Itu sudah merupakan buah pikir atau ideologi pemikiran dari pendahulu kita yang sudah mereduksi dari beberapa kepentingan ya, dari beberapa kajian, dari beberapa literasi mungkin yang sudah dipelajari di dalam NKRI itu, bahwa penuh dengan filosofi keagamaan, kearifan, bahwa adanya sila kedua tentu karena adanya sila ke-1, adanya sila ketiga tentu karena terpeliharanya, tersempurnakannya sila kedua. Nah, adanya sila keempat karena adanya terimplementasikan silanya ketiga. Nah, adanya sila kelima karena terpelihara dan terlaksananya sila keempat. Demikian seterusnya ya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat dirubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai kesatuan. Sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demikian untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita akan Pancasila itu sendiri. Sampai ketemu lagi nanti di bab berikutnya. Simak videonya, simak terus videonya dalam mata kuliah PPKN ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.